Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi sebagian orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang warga Pulau Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota Bau-Bau. Halo, nah di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali keramba-keramba apung seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya keramba apa sih? Ini adalah keramba kerang mabe. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerang mabenya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi nih saya snorkeling lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran. Dan dia ada yang sudah terbuka. Nah terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan kerang mutiara di pulau ini. Dalam rentang waktu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sebanyak 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perairan Buton adalah wilayah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah, jadi kerang mabe yang siap untuk disuntikan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia diangin-anginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah, itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah, yang disuntikan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya mah ini kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah, jadi ini, cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Nih ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam itu yang disibakkan bibirnya ya yang diangkat. Jadi ibaratnya gini nih, disibak, ditempel, terus ditutupin lagi. Kerang mabe atau Theria penguin juga dikenal sebagai kerang mutiara bersayap. Hal ini karena bentuk mutiara yang dihasilkan oleh kerang jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budidaya kerang mutiara mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan, terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara. Untuk menjadi sebuah mutiara mabe, nantinya kerang akan memproduksi nacre dan melapisinya pada inti nukleus. Nacre merupakan zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan nama biomineralisasi, yaitu sama halnya proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya, tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring. Betul ya Pak? Nah jadi kan kita butuh tempat jadi supaya cangkang si kerang mabe ini berdiri. Nih pakai rak piring. Ini ibu nggak marah Pak, rak piringnya dibawa ke sini Pak satu? Tidak. Sama alat jepitnya juga alat jepit sederhana, pinset, ya kan, yang seadanya semuanya. Yang unik untuk merekatkannya. Budidaya kerang mabe di Palabusa Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama 4 bulan. Nah, jadi yang tadi kita udah suntik itu, udah disuntik dengan pancingannya. Nah, mabenya ini akan didiamkan selama 4 bulan ya? Iya. Iya. Jadi dia akan didiamkan, digantung begini sampai lebih kurang 4 bulan. Nah, digantungnya juga nggak sembarangan. Jadi dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar 2-3 meter. Kenapa? Karena di kedalaman 2-3 meter itu banyak sekali pakan alaminya dia. Karena dia memakan fitoplankton, plankton kecil. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara karena memiliki arus cukup kuat, yaitu sekitar 5-10 km per jam, dan juga plankton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazimnya yang berbentuk bulat,
Mutiara kerang mabe berbentuk setengah bulat atau dikenal juga dengan nama mutiara blister. Tapi keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan kerang mutiara bundar yang selama ini jadi primadona perhiasan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai 4 bulan kemudian. Nah, di sini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu, dari berapa tahun Pak? 10 tahun lalu? Apa itu? Ini, budidaya kerang mabe ini? 5 tahunan ada. Oke, baik. 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kalau misalnya setelah mutiaranya diambil, cakep ya bentuknya ya. Nah, dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palu Busa ini dibikin sambal kerang mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada dua sudut pandang, tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara mabe yang alami, itu prosesnya bisa 1 tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat yang biasa mutiara air asin. Nah, ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai sekarang. Berbicara tentang kekayaan alam yang terhampar di darat maupun di perairan luas, bisa dikatakan Indonesia adalah salah satu juaranya. Kabupaten Bolang, Mongondau di ujung utara Pulau Sulawesi menjadi salah satu lokasi yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Bolang Mongondo Timur itu punya 6 danau. Nah, uniknya saya mau berburu surabe sama ibu sama bapak. Surabe itu kayak teritip ya bilangnya. Di sini bilangnya surabe itu seperti teritip. Seperti apa? Kita lihat nanti ya sama-sama di sana. Ya. Sebagai salah satu negara kepulauan, masyarakat Indonesia memang sangat bergantung kepada berkah laut. Nyatanya, laut adalah salah satu potensi kekayaan alam terbesar di Indonesia yang di dalamnya terkandung banyak manfaat. Sebanyak 3,5% air laut mengandung garam. Selain itu, terdapat juga kandungan kalsium, magnesium, dan sodium. Rangkaian mineral yang dikandung air laut ini menjadi komposisi yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Belum lagi potensi hayati yang ada di dalam lautan, turut menambah daftar manfaat yang dihasilkan oleh laut. Kandas dan pas sampai lokasi. Ih, ini dia semua. Oke. Surabe nih kayak begini nih ternyata. Ini cangkangnya dia nih. Rumahnya begini. Baik. Nah itu begitu kita turun tadi Mama Ning Pak Haji bilang harus pakai sepatu ya, tajam. Baik, mari kita cari. Airnya anget. Tak hanya memberi berkah, namun laut juga bisa menjadi ancaman. Salah satunya adalah datangnya gelombang atau ombak besar. Disinilah peran hutan bakau atau hutan mangrove yang mampu melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, termasuk juga meredam tsunami. Tak hanya itu, hutan bakau juga menjadi lokasi beragam makhluk hidup, dan salah satunya adalah oyster. Oyster adalah anggota keluarga Ostridae yang berarti tiram. Tiram jenis ini banyak ditemukan di lautan atau perairan pantai beriklim hangat. Secara morfologi, organisme dari kelas Bivalvia ini memiliki badan lunak dan ditutupi oleh 2 keping cangkang yang berfungsi melindungi bagian dalam tubuh dari serangan pemangsa. Apa itu? Ini ada isi? Ini betul? Kalau menurut saya sih ini seperti tiram. Nih yang satu ini dia belum terlepas cangkangnya. Nanti waktu pas proses masak baru kita lihat. Sekilas, bentuk oyster hampir serupa dengan teritip, hewan laut yang sering ditemukan menempel di badan-badan kapal serta bebatuan granit. Namun, habitat oyster sebenarnya jauh lebih beragam jika dibandingkan dengan beberapa bivalvia lain. Ini ada isi, betul ya masih tertutup. Fix, bener. Surabe yang di sini disebut surabe itu bukan teritip. Ini oyster dan kalau saya lihat bentuknya ini
oyster larvae. Oyster adalah salah satu organisme akuatik yang cukup kuat bertahan di zona intertidal. Zona interradial adalah zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dengan batas area di antara pasang tertinggi dan surut terendah air laut. Sehingga hanya organisme dengan adaptasi tertentu saja yang mampu hidup di habitat ini. Dapat lagi. Ini adalah perburuan yang paling menyenangkan menurut saya. Kenapa? Nyarinya gampang, udah gitu airnya bersih sekali. Yuk, sudah dingin. Mari, sudah cukup ini surabenya? Mari kita masak. Kita makan ya. Mantap. Masyarakat di beberapa daerah pesisir seperti di Desa Togit banyak memburu oyster. Karena di Desa Togit jumlah oyster tidak terbatas. Maka mereka memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein. Membuka cangkang oyster memang cukup sulit, mengingat ini adalah salah satu bentuk perlindungan jenis bivalvia terhadap predatornya. Cangkang dengan material kapur harus dipukul keras sampai memiliki ruang untuk diambil dagingnya. Jadi nih, bentuknya dia itu tuh seperti nggak kelihatan gitu mana. Ya, tertutup semua. Jadi kayak bukan tiram, bukan kayak kerang, nggak kelihatan. Dia punya cangkang juga nggak beraturan. Tapi kalau tahu cara bukanya, selamat. Tangan tidak luka, isi bisa keluar. Lihat, tuh, ketuk-ketuk begitu. Saya nggak bisa kalau yang belum diketuk. Tapi kalau yang sudah diketuk, tinggal cungkil, saya bisa. Selain bumbu dasar, masyarakat di Sulawesi Utara juga menambahkan lemon cuy untuk menambah cita rasa olahan surabe. Meski bentuknya menyerupai jeruk nipis, namun lemon cuy memiliki karakteristik bentuk yang berbeda dengan jeruk nipis biasa. Tak seperti jeruk nipis yang memiliki kulit keras, kulit lemon cuy bisa dikupas dengan mudah, seperti jeruk Pontianak. Masyarakat di sini biasa menjadikan lemon cuy sebagai bahan makanan, karena rasanya yang segar yang dapat menetralisir bau amis pada ikan atau hewan laut lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan lezat, bagi para pecinta makanan laut, oyster juga memiliki berbagai manfaat. Oyster memiliki banyak nutrisi penting bagi kesehatan, karena mengandung beragam mineral penting seperti zinc, zat besi, kalsium, namun juga rendah lemak dan kalori. Selain itu, oyster juga dapat meningkatkan kesuburan pada wanita, meningkatkan kekebalan tubuh, dan baik bagi kesehatan jantung. Untung makannya pakai pisang. Kalau tadi cuma nyicipin si surabenya doang, nggak kuat. Nah ini pisangnya netralisir rasa pedesnya. Rasanya sendiri kalau misalnya susah ngebayangin surabe itu tritip itu rasanya seperti apa? Seperti kerang hijau ditumis, persis sama seperti itu. Bumbu-bumbunya dominan. Overall rasanya mantep kalau buat yang suka pedas. Nah, tapi jangan khawatir karena di sini lihat tidak terkontaminasi. Tapi kalau misalnya daerah lain, hati-hati. Mesti lihat-lihat kalau misalnya ada pabrik, khawatir tercemar limbah. Tapi kalau yang ini, makan dengan tenang. Mantap. Kayaknya kalau pakai nasi juga enak.